Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajat Sudrajat, berasal dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang sistem hukum Indonesia. Mari kita simak bersama. Mari. Baik, yang pertama yaitu hukum adat, yang kedua yaitu hukum Islam atau hukum syariat, yang ketiga hukum nasional, yang keempat yaitu hukum internasional. Mari kita jelaskan masing-masing dari sistem tersebut. Baik, yang pertama yaitu hukum adat. Nah, hukum adat merupakan sistem hukum tradisional yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Yang kedua, mencakup norma-norma aturan dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan mengatur kehidupan masyarakat adat. Yang kedua yaitu hukum Islam atau hukum syariah. Hukum Islam syariah ini sangat penting sekali, terutama di daerah-daerah dengan mayoritas penduduk muslim. Yang selanjutnya yaitu mencakup aspek hukum perdata, keluarga, dan ekonomi yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang selanjutnya yaitu hukum nasional. Hukum nasional ini mencakup berlaku secara umum di seluruh wilayah Indonesia, melibatkan peraturan undang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Selanjutnya yaitu hukum internasional. Nah, hukum internasional ini Indonesia terlibat dalam hukum internasional dan mengakui norma-norma hukum internasional sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Selanjutnya yaitu perbandingan dengan sistem hukum lain. Nah, ada beberapa perbandingan sistem hukum di negara-negara tetangga Indonesia. Yang pertama, Malaysia. Ini di Malaysia memiliki sistem hukum campuran, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam diterapkan terutama dalam masalah keluarga dan agama. Yang kedua yaitu Singapura, menggunakan hukum common law Inggris, tetapi ada adaptasi dari lokal dan pengaruh dari hukum Asia. Yang selanjutnya yaitu Australia, menerapkan sistem common law Inggris, namun ada perbedaan dengan sistem hukum Amerika Serikat. Australia juga memiliki sistem hukum adat aborigin yang dianut. Yang selanjutnya yaitu Filipina, menerapkan sistem hukum campuran dengan pengaruh luar dari hukum Spanyol dan Amerika Serikat, pengaruh kuat ya. Yang selanjutnya yaitu Thailand, menerapkan sistem hukum campuran yang dipengaruhi oleh hukum tradisional Thailand, hukum Romawi, dan hukum Anglo-Saxon. Sistem ini memiliki pengaruh kuat dari hukum Romawi dalam masalah perdata. Nah, itulah yaitu tantangan dan kelebihan sistem hukum Indonesia. Yang pertama, ketidakpastian hukum. Yang kedua, korupsi dan kepatuhan hukum. Yang ketiga, lambatnya proses peradilan. Yang keempat, ketidaksetaraan akses terhadap hukum. Yang kelima, perubahan sosial dan teknologi. Yang keenam, heterogenitas hukum. Ya, itu tantangan dan kelebihan sistem hukum Indonesia. Selanjutnya yaitu baik, sahabat-sahabat, yang terakhir yaitu kelebihan sistem hukum Indonesia. Nah, kelebihan sistem hukum Indonesia ini ada 6 poin ya, sahabat-sahabat. Yang pertama itu keanekaragaman budaya dan hukum. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai fondasi. Yang ketiga hukum adat dan hukum Islam. Yang keempat peran aktif masyarakat sipil. Yang kelima kemajuan reformasi hukum. Yang terakhir itu potensi harmonisasi hukum. Nah, ini mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa menjadi penjelasan bagi
siapa saja yang menonton channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.